Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma amin. Amma ba'd. Kita akan mempelajari secara singkat kaidah yang ke-20 dan mudah-mudahan bisa juga ke-21. Kaidah yang ke-20 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu singinna tomatepe. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu atau masuklah kamu ke dalam golongan atau masuklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Beberapa penjelasan singkat dari ayat mulia ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ia pangobi na puang Allah taala lori tomatepe, pangobi papuji. Pangobi pakalebi. Pangobi pak bukti kita pernah tepat tongeng-tongenge serekwa menginari dia masih ripuang Allah Ta'ala ripurio ripuang Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai orang yang beriman, setiap kali mendengar panggilan Allah, kita harus merasa terpanggil dan memperhatikan baik-baik apa isi panggilan itu. Salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza sami'tum nida'ar rahman ya ayyuhalladzina amanu." Dari kumuang kalingi fangobi na puang Allah Ta'ala puang Makkah masih makada ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak agar far'iha sam'ak pada syenik yang kalingana pasang kupingmu baik-baik mendengarnya apa isi panggilan itu. Kenapa? Karena pada panggilan itu boleh jadi ada perintah yang wajib kamu laksanakan atau ada larangan yang wajib kamu tinggalkan. Masya Allah. Ikut ya ayyuhalladzina amanu. Mesti di pada sini perhatian aga pangobi na pangalatal. Aga nang ngobira pangalatal kowe.
Diperhatikan madesek-deseng ya kufarenta di fugaui. Ya kufapisangka ditetang di fajaiki. Nah itu dia. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah memanggil orang beriman untuk mendapatkan dua perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perintah pertama, bertakwalah kepada Allah. Jadi iman mesti dibuktikan dengan takwa. Atau iman mesti ditingkatkan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa satu tingkat di atas iman. Maka orang beriman mesti meningkat menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa kepada Allah? Singkatnya takwa kepada Allah adalah kehati-hatian. Jangan sampai melanggar larangan Allah atau tidak mengerjakan perintah Allah. Jadi masenaki makaritutu serekwa mengi ajak lalong kaparentana puang Allah Ta'ala dek difugaui, ajak lalong nang kafapisangkana puang Allah Ta'ala justru difugau. Takwa juga diartikan mengambil perisai, mengambil tameng, pelindung antara kita dengan azab Allah. Agar dipancaji perisai, difugauna parentana puang Allah Ta'ala, ditetana, dininikinna papisangkana. Inilah yang harus kita lakukan untuk mengamalkan takwa kepada Allah yang menjadi bukti iman yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang kedua, wa kunu ma'as-shadiqin. Engkalalo ko si bawa tahu jujur Agak betuan nanya para jamaah sekalian. Setelah Allah memerintahkan hambanya bertakwa, terus memerintahkan bersama orang jujur. Ini dipahami sebagai kiat, cara agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Salah satu caranya, selalulah bergaul dengan orang jujur. Agar kita juga menjadi jujur. Karena salah satu pembuktian takwa adalah kejujuran. Ya. Salah satu pembuktian takwa adalah kejujuran. Dan di antara pelanggaran takwa adalah dusta, bele. Nah, supaya kita bisa menjadi orang jujur, kita harus selalu bersama orang-orang jujur. Tidak mustahil orang bisa jujur walaupun di tengah-tengah pendusta, tetapi sulit sekali. Ya toh? Marajilad dek tawe jujur na reko mamestat tahu dek na jujur dewai si raga-raga. Sini dewa-dewa di Balia silong. Apalagi ko na lele ki, apalagi na rek kamana muni na kedaya ki. Napaka cinna-cinna ki. Kena jujur na dek musugi. Jujur na dek mu maju, jujur na mu dia layak jabatanmu. Macam-macam. Inilah tantangan. Ya, inilah tantangan. Karena kejujuran adalah kewajiban, kejujuran adalah bagian dari takwa, bagian dari iman. Karena itu, agar kita bisa menjadi orang jujur, wa kunu ma'as-shadiqin, selalulah bersama orang jujur.
pelihara keakraban dengan orang jujur. Ya. Agar kita juga bisa menjadi hamba Allah yang jujur sebagai bukti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para jamaah sekalian, berbicara tentang kejujuran ini, ya, Maega jaminanna di korangen nia di hadis di Illinois letu matu di akhirat. Ya. Antara lain jaminannya orang jujur di dunia seperti yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam jujur dalam bergaul, jujur dalam menjaga kepercayaan tuannya, orang yang membelinya. Kita tahu Nabi Yusuf dibeli ya, waktu dibuang oleh kakak-kakaknya. Engkau padangkang mite boleh dibuhungi, napa nabalu. Dibeli oleh pembesar kerajaan Mesir ketika itu. Nabi Yusuf tinggal di rumah bersama pembesar kerajaan Mesir, digoda oleh istri pembesar itu. Nabi Yusuf jujur, tidak mau berkhianat, walaupun dikejar, akhirnya difitnah, akhirnya dimasukkan penjara tanpa bukti kesalahan. Namun pada akhirnya Allah memperlihatkan balasan orang yang jujur. Ketika raja waktu itu yang ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf melalui temannya dari penjara yang bebas, maka raja mengatakan, keluarkan Yusuf itu. Pasukiroh. Oke, Nabi Yusuf jadolo. Elok kadolo miseng yang agak kesalaku ku ditarungku. Saya tidak mau keluar karena belas kasihan. Tapi saya mau keluar penjara karena memang terbukti bahwa saya tidak bersalah. Masya Allah. Maka raja menghadapi istri pembesar Mesir yang pernah mengejar Nabi Yusuf, dan menghadapi juga wanita-wanita pembesar Mesir yang memotong jari-jari tangannya waktu melihat ketampanan Nabi Yusuf. Di tanah ini dirajai. Hei, agame menerkai romita di Yusuf. Namun nama-namuha pada nerteki jarimu. Serentak wanita-wanita bangsawan ini mengatakan, hasya lillah ma alimna alaihi min su. Masya Allah, tidak ada kesalahannya itu Yusuf. Ini metoha memaling-maling. Akhirnya istri pembesar Mesir yang mengejarnya pun secara spontan mengatakan, al-ana hasal haq. Sekarang wahai raja, saya akan bongkar kebenaran. Walaupun harus mempermalukan saya sendiri. Ana rawattuhu an nafsi. Ya metoha masinakale di Yusuf. Wa innahu laminas sadiqin. Sungguh Yusuf itu orang jujur. Masya. Inilah rahasia. Akhirnya Nabi Yusuf selamat. Bahkan mendapatkan kedudukan yang tinggi mengatur keuangan di Mesir ketika itu. Ini. Dan para ulama mengatakan balasan kejujuran ini bukan hanya untuk Nabi Yusuf. Siapapun yang berlaku jujur pasti diselamatkan oleh Allah. Walaupun awalnya mengalami kepahitan. Seperti itu.
Kemudian di akhirat nanti hanya orang jujur yang selamat. Sebagaimana firman Allah, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar." Hari ini, hari akhirat, bermanfaat kejujurannya orang jujur dan mereka akan masuk surga. Coba. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq." Si boleh-bolehmu mana pada jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Nasabaya tu kejujurannya natiwi itu lo di desenge. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Na ya tu desenge natiwi itu lo di surga. Wa innar rajula la yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kalau ada orang yang selalu jujur dan betul-betul menjadikan kejujuran sebagai karakternya, Allah akan mencatatnya. Allah akan menstempel, mengakui nanti di akhirat bahwa ini orang betul-betul hambaku yang jujur. Masya Allah. Sebaliknya nasa Nabi SAW, iyakum wal kadhib. Ajalalong kamak bele. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Nasabaya tu bele-bele natiwi rupata lo pugau adoraka maega. Kung karo foto na fuji mak bele, taniamu bele na fugau, maega doraka lengi maka na fugau. Nasabaya kere, de tonising ito ifaka mak bele na. Masaka na, de na fatone ka, ayo fugau si. Pede manyaman na seding adoraka ngi. Wa innal fujura yahji ilan nar. Aku madoraka tahu ranaka itu natiwiraki ranaka. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Baik. Dari kongka tahu sina fuji mabele kan mancaji biasa ni rumah bele distempel matu asenna di fuang Allah Ta'ala di akhirat maka ya dia tahu kami nepak beleng. Napa dia pia matama di ranakai. Begitulah yang penting kita sadari tentang jujur. Memang pahit, tapi kita harus bertekad bagaimana kita menjadi hamba Allah yang jujur. Nah sekarang ya mai gaya di Pahang ya ada sengi kejujuran kumi dia ada-ada ya toh Pak? Kumi dia ada itu jujur. Pada setengah-tengah naik. Taniamu ada tak jujur. Mu pangkau kata mesti to jujur. Ya. Ampe-ampe tak mesti ampe-ampe jujur. Ada seperbuatan jujur ya. Kongka di fadetaniaki ajak tak hianati, ajak tak solani, ajak tak beangi. Itu namanya jujur dalam perbuatan. Iya, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam kesaksian, jangan jadi saksi palsu. Atau mana ngiro? Pengamalan dia sengi kejujuran. Kemudian cakupan kejujuran para jamaah sekalian, kayak telok jujur. Banyak orang dia hanya memahami bahwa kejujuran itu mesti diterapkan kepada sesama manusia. Ajat denodi dibeli-beli pada tarupa tahu. Padahal sebenarnya yang paling utama mesti ditempati jujur adalah pertama Allah. Mesti jujur kini fuang Allah Ta'ala. Ada hadis mengatakan, siapa yang betul-betul jujur mau mati syahid, maka Allah akan menyampaikannya ke derajat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Masya Allah. Iya, jujur meto ini anak. Elok beli agama na fuang Allah Ta'ala. Ni kedek na rafik yang musuh kengina mate,
Tetap dinilai dapat pahala seperti orang mati syahid. Coba. Tapi ku diatinna. Kau tahu malah timun nami mangaru. Atinna nisepong Allah Ta'ala kena syaritana miro. Karena tantangan tak cende lawan amal sobu. Dia na jujur. Kata tahu dia nama rukat timunan ni kiana fa bukti kejujuran di lalengatina kona rafiki watuna. Itu namanya orang jujur berjuang. Orang jujur beragama. Ketika para ulama membahas syarat diterimanya la ilaha illallah, ya, syarat diterimanya la ilaha illallah itu salah satunya adalah jujur. Jujur maksudnya apa? Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, paku meter di lengatie, kena dek metoga kalau urisompa di saliwan naik, puang Allah Ta'ala. Lafa bukti to, lanro ale. Maka datonen dega gak disompa di salone puang Allah Ta'ala. Ya roh dia sejujur. Jujur bersyahadat. Ya maegae, dek na jujur. Timun nami. Syahadu an la ilaha illallah. Tina kedahan katofa karame kurumai roh. Nafau timun na syahadu an la ilaha illallah. Lamu toh ya kundero milo doang. Di fo ngajue mapalepet tinja awe. Tidak jujur bersyahadat. Dan orang yang tidak jujur bersyahadat itulah orang munafik. Di samping musyrik munafik juga. Lain dia tina lain nafau. Aro. Begitu juga jujur kepada Allah. Pemilau ya gamai pengorbanan. Aja tafak denara ngikung kamua. Fanaisatu fuang Allah Ta'ala. Milayu agamai waramparang. Aja tak kedadek gagah. Sisena kepentingan linona tak pepega. Ini tidak jujur kepada Allah. Ini dosa besar. Mendustai Allah dosa besar. Walaupun bukan Allah yang rugi kalau didustai. Dia nak kena rugi puang Allah Ta'ala. Li sumutoi ditamak bele. Puang Allah Ta'ala na bele-bele. Jadi si boleh-boleh tak jujur lalu di puang Allah Ta'ala. Jujur bersyahadat. Jujur beragama. Apa yang kita nyatakan begitu dalam hati dan begitu yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, ini ada kaedahnya yang sudah dipelajari di masjid yang lain. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 14, balil insanu ala nafsihi basirah. Yaitu rupa tawe nai selade watak kalian, nai selade keadaannya sendiri. Walau alqama adhira nai kira rupa tawe nafuji sini mah masapa alasan untuk tutupi ki asalan nai senge. Orang begini tidak bisa baik. Orang bisa memperbaiki diri ketika dia mau jujur kepada Allah dan jujur kepada dirinya sendiri. Dan salah satu bentuk kejujuran kepada diri sendiri yang paling penting adalah jujur mengakui dosa. Al-i'tiraf bidzunub. Si boleh-boleh tak pada jujur mengaku maka namanya dosa. Mega mupa dosa makurang mupa amala. Tahu dia na jujur di puang Allah Ta'ala. Dia na jujur di watak kalena. Kona itamaegan yang malakna nama kurang dosan. Nasabah hati nuraninya pasti berkata, mak beleko. Amal aga mau semega. Dosa aga mau kurang. Pasti ada bisikan dari dalam itu para jamaah. Jadi mari kita jujur mengaku. Ingat, tidak ada tobat, tidak ada perbaikan diri tanpa pengakuan jujur terhadap kelemahan diri. Tolong digarisbawahi. Ya dulu pak kesingi watak kaleta. Kau sini ditentang isi hati.
Atita makana megau padosata makura ngamalata sini makana toha mayegani. Nama facina. Itu bahaya. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Kemudian barulah jujur pada orang lain secara umum. Ajak tabele-bele kifadat tarufatau. Dan ingat para jamaah, kejujuran pada orang lain itu hanya bisa terwujud kalau dimulai dari kejujuran kepada Allah dan kejujuran kepada diri sendiri. Kung kata na fuji beleki fu Allah Ta'ala, na fuji beleki alena, lebih patu na fuji na beleki fadan na rufatau. Apa pu Allah Ta'ala lagi manesa-nesa na isa kadana na berani na bele-bele? Toh? Watak kalena lagi manesa-nesa makadana isa memberonta atina na tetemu na bele-bele atina. Apalagi pada na meteru fatau de meto na isa ngikadanya sebenarnya. Kau na dibawa. Jadi jujur kepada orang lain itu mesti dimulai dengan jujur pada Allah dan jujur pada diri sendiri. Dan inilah yang harus kita buktikan dalam mengamalkan ayat mulia ini, kaidah mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Begitu penjelasannya secara singkat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ke-21. Kaidah yang ke-21 ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Yusuf yang berbunyi, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Agak betul na? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya barang siapa yang benar-benar bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Para jamaah sekalian, toma lebih kung kehadere, ayat mulia ini adalah rentetan kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang disampaikan oleh Allah kepada kita, dan berlaku, jaminan ayat ini berlaku kepada semua yang mengamalkannya. Walaupun awalnya Nabi Yusuf alaihi salam yang mengamalkan. Fakogero yaro Nabi Yusuf temponana mancaji pembesar Mesir, dia lupa ini di selesurenna di daenna pura map beangi di buhungi. Padangkani romai makuli-kuli ni vole sebenarnya dia isi kedaiga ye layani ki umparengnya nudianre. Terakhir siapa ni agagana na selerangnya nudianre. Nah falesi Nabi Yusuf kata ayuhal aziz, wahai pembesar, dek nagagamaka wa beriangi sesa-sesana menedi waram paraku kasih waselerang nudianre nikewilawin nama madeseta faufilan al-kailah, hendaknya tetap menyempurnakan pemberianmu kepada kami. Wa tasaddaq alaina sedekah toki mai. Tambah-tambah sambalu pakrona kata yero. Kada pada toni habese muarenga tambah-tambah ya to apa sedekah. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sungguh Allah pasti membalas orang-orang yang rajin bersedekah. Wah nada wai fangkailo na. Loki dia ring. Nabi Yusuf tidak tahan lagi menyembunyikan jati dirinya. Nasabat ngeran yang bok na Nabi Yakub batena ramboku menderita. Mau tatoni nasabat terikimat terumi ngeraka mondosi menderita nabongkara. Tapa makana Nabi Yusuf aja dulu. Kalau tanayaku, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idza antum jahilun. Pada musamana mufigah pura mufugor nang Yusuf silos surna Bunyamin tempomu pada madongok mana mufa.
Nah saya kata kenal nulero kapat daina ro pada tania lino na onro. Menang kata mak bicara Yusuf ye. Na penita matena kafa kumate vale. Aga na fau daina ro qalu a innaka la anta Yusuf. Hei. Tonga-tonga ga majepui ko katu Yusuf. Subhanallah. Nabi Yusuf dengan tenang mengatakan, ana Yusuf. Iya. Iya daiku maneng, iya na Yusuf. Iya. Wa hadza akhi, inilah adekku Bunyamin. Yang pernah saya atur cara bagaimana saya mengambilnya juga dari kalian. Nah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qad mannallahu alaina, wahai kakak-kakakku, Allah telah memberi nikmat kepadaku. Seakan-akan beliau mengatakan, elo kamu fasilakai, neke fo ngala talam pareka papinya megangkan naku ita yesikuai. Nah. Lalu Nabi Yusuf menyebutkan rahasianya. Di mana rahasianya ini? Kenapa Allah memberi saya nikmat, menyelamatkan saya, memuliakan saya? Walaupun tadinya saya berhadapan dengan ujian demi ujian, kepahitan demi kepahitan. Dua rahasianya. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Majepu nigi pakesingi kita kuana di fuang Allah Ta'ala. Dan nia sabara moloi tantangan takwa. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang berbuat baik? Inilah dia. Yang betul-betul bertakwa dan sabar, ini yang disebut muhsinin oleh Allah, yang tidak akan disia-siakan pahalanya, ganjarannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Pakoro kisah ya. Napa ni pada masiri mana? Kalau kita teru cendek kisah roh. Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Ko bahasa ta endi demi Allah. Iya, lebih nafaka lebih metoki po ngala Ta'ala na di mana ngedaimu. Wa in kunna la khatiin di meto mesta meto beto beta. Tahu salamane kindi. Iya, idi meto itu nafaka lebih po ngala Ta'ala. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam, akhlaknya, takwanya. Beliau membuktikan takwanya, kesabarannya dengan akhlak pemaaf. Akan apa lagi dainna? La tathriba alaikumul yaum. Wahai kakakku semua, tidak ada dendam atas kalian hari ini. Ajana tengereng fura lalu ya teh furai-furan. Dalam ayat yang lain, setempona na siruntu ambona Nabi Yusuf, denelo pakasiri kidainna. Agamina fuang yang bona. Nareka deshe puang Allah Ta'ala mbo rimun rifurana setange ganggu ka si bos lesurku. Seakan-akan mengatakan tania be lesurku masena salah kowe setange. Masya Allah. Coba lihat akhlak mulia yang luar biasa. Di sini Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada dendam. Sudah. Yaghfirullahu lakum bah. Yakika nadam penak ko puang Allah Ta'ala. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah maha penyayang dari semua yang penyayang. Sekarang begini saja. Idhamu bi qamisi hadza. Lisuni daiku tiwirangnya di baju yambo. Falquhu ala wajhi abi. Farimawiyangi. Letakkan di wajahnya. Fartadda basira, akan kembali itu penglihatannya. Masya Allah. Lebih dari itu, waktu ni biahlikum majmain. Padahal mana mau ikut ada dupungan atau itu mana mau keluar mau menderita kutunria. Allah, ini bukti takwa. Taniamu yang berbentuk hubungan langsung dengan Allah kepada sesama manusia pun dalam bentuk akhlak pemaaf. Kira-kira kau tahu saya sama kokoe bagi 10 nana. Kung kata fura pakai caiki, naga. Ini aja, letu pitul lafi, karena sengita di kampungku na pitul lafirang, bam. 7 turunan, tidak ada maaf. Napa senang? Aja mufasiala ya, anak poku si bawa anak pona yanu.
letup itu lafi. Syekh. Kenapa dua lafit? Elok ini apa? Pada terjadi begitu. Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi kita kembali sedikit pengamalan ayat ini. Karena ini bukan hanya untuk Nabi Yusuf. Siapa yang bertakwa dan sabar menghadapi tantangan, itu yang akan mendapat kemuliaan. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Di dunia sebelum di akhirat. Dua kuncinya. Inna Allah Mayyattaqi wa yasbir. Takwa. Agar dia setakwa furan ini faudendre. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa yasbir, sabara. Ada saya sabara. Sabara patawai pabukti kita kuaya fa ya tu dia senge takwa dia nama lomo. Mereka tantangan hawa nafsu, tantangan setan jin, setan manusia. Makanya tidak bisa kita membuktikan takwa kalau dia sabar atau ya. Nabi Yusuf alaihissalam coba dia sabar, ai tergoda nih di Zulaiha ya. Alena di vepek atau mapakufar roroanena. Nama apa? Sembaran alena lalo mak gombal. Ya, menesa-nesa. Nabi Yusuf sabar, tidak mau terpengaruh. Bahkan berlari kencang menuju pintu, ditarik bajunya dari belakang, maranrang. Pas dibuka pintu yang katoilah fo menteri matama, matemi. Ela fo makunrai tapa mas sandiwara. Memutar balikkan fakta dengan mengatakan, suamiku, aga balasan na tawelokin nodaiki keluargamu sangadina, ditarungku erga disesai. Varia arifana, manesa-nesa karena pepe. Nabi Yusuf dengan tenang mengatakan, Tuan, hiya rawadatni an nafsi, alena pepe ka, ya dikulari kasihna. Tiba-tiba ada di kalangan keluarganya menjadi saksi. Kada dena. Kalau kita butina, iga tuju, iga salah, iga mak bela, iga jujur, malomo. Malomo. Farese bajunna itu Yusuf. Yakku dioloi makae, toneng itu, bainemu. Kalau betul itu diganggu jadi mak dan rapoli dioloi. Tapi kok dimundriki bajunna Yusuf maranrang, makanya bela itu bainemu. Si sena di Fares satonen, dimundriki makaya. Tapi karena menjaga nama baik keluarga, Nabi Yusuf tetap dijobloskan ke dalam penjara. Sabar. Beliau sabar lagi di dalam penjara. Dia nan noko-noko, dia nan kemenemunin aja, tenang. Mohon kekuatan dari Allah. Bahkan ada teman sepenjaranya minta ditakwilkan mimpinya. Beliau takwilkan. Sesuai petunjuk Allah. Tapi beliau berdakwah dulu. Kata yo. Kalau mau pokok lisana katulut nipimu tu. Yang kalinga kak dolo. Dia nak udinga disompa di solonefo Allah Ta'ala. Begitu kesimpulan dakwanya Nabi Yusuf. Begitu. Jadi kuelo kilolongan alek bireng lino akhirat. Elo ke lepe pula dia susahnya. Setelah Allah menguji kita dengan kesusahan, lalu kita mau dapat kemuliaan di dunia lebih-lebih di akhirat, akan tenimas kedua kaidah ye. Mayyattaqi wa yasbir. Pada sini lalu ita kuata di fuang Allah Ta'ala dan nia sabar lalu ki moloi ki singinna tantangange di dalam napa bukti ki ketakwaange. Padamu boleh diwatak kaleta makutau para tantangan pula disaliwengi. Ku diulena kesana pugau ke dua kaedah mayyattaqi wa yasbir. Mataman itu asana di golongan atau pugau edeset tonget-tonget yang dijamin oleh Allah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan baik orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang bertakwa dan sabar. Ya sekunaroh toma lebih kung hadir. Dua ayat
yang disebutkan oleh ulama, kaidah kehidupan dalam Al-Quran yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, dan innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga apa yang kita sampaikan ini adalah kebenaran di sisi Allah tabaraka wa taala, dan Allah memberi kita hidayah untuk mengamalkannya dan mendakwakannya di tengah-tengah umat kita tercinta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.